Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Abrar dengan NIM 230401253. Saya mahasiswa dari program studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Riau. Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Digital Forensik pertemuan 15 dengan Bapak Dr. Sonias Kemenkom dengan materi analisis keaslian foto menggunakan metode metadata dan software JPG Snoop. Tugas ini bertujuan untuk mempelajari cara mendeteksi apakah sebuah foto asli atau sudah diedit menggunakan metode forensik digital, sehingga kita dapat memahami cara kerja analisis bukti digital dalam dunia forensik secara ilmiah. Foto digital itu sangat mudah untuk diedit menggunakan berbagai aplikasi seperti Photoshop atau Canva. Oleh karena itu, kita perlu melakukan analisis forensik digital untuk mengecek keaslian foto dengan cara memeriksa metadata dan menganalisis foto menggunakan JPG Snoop. Dalam tutorial ini, kita akan menggunakan dua cara. Cara yang pertama itu melalui properties Windows. Itu merupakan cara sederhananya. Yang kedua, ada cara yang lebih detailnya, itu menggunakan software JPG Snoop. Baik, langsung masuk ke cara yang pertama, yaitu mengecek metadata dengan properties Windows. Langkah-langkahnya adalah, yang pertama, cari foto yang akan dianalisis pada laptop atau PC. Misalnya di sini saya ingin membandingkan atau menganalisa dua foto, yaitu foto 1 diduga asli dan foto 2 diduga editan. Nah, kedua fotonya terlihat sama kan? Jadi cara mengetahui perbandingannya kita cek detail tiap foto. Di sini saya membagi dua layarnya agar mudah untuk melihat perbedaan detail antara kedua foto. Langkah selanjutnya, klik kanan pada kedua foto, lalu pilih Properties. Lanjut pindah ke tab Details. Pada beberapa Windows, namanya itu bukan Details, melainkan Summary, lalu klik Advanced. Selanjutnya, perhatikan informasi yang muncul, seperti tanggal foto diambil, resolusi foto, atau software yang digunakan jika terdeteksi. Baiklah, saya akan menganalisis perbandingan details pada kedua foto terlebih dahulu. Setelah saya melakukan perbandingan kepada dua foto tersebut, saya mendapatkan beberapa perbedaannya. Yang pertama, pada bagian Active Version, foto 1 itu tidak ada Active Version-nya, sedangkan foto kedua ada Active Version-nya, bertuliskan 0210. Kenapa pada foto 2 ini ada Active Version-nya, sedangkan pada foto 1 tidak ada? Maksudnya adalah Active Version itu biasanya muncul pada foto yang sudah diolah atau saat metadata diatur ulang oleh software editor. Perbedaan yang kedua itu saya menemukan pada bagian Dimension. Nah, pada foto 1 ini resolusinya tinggi, sedangkan pada foto 2 ini resolusinya rendah. Kenapa begitu? Penjelasannya adalah foto asli itu biasanya memiliki resolusi besar karena diambil langsung dari kamera. Sedangkan foto editan itu cenderung memiliki resolusi kecil karena di crop, resize, atau diekspor dari Canva dengan setting kompresi tertentu. Perbedaan ketiga itu terdapat pada resolution unit. Foto 1 tidak menampilkan informasi unit, sedangkan pada foto 2 menampilkan. Nah, kenapa pada foto 2 ini ditampilkan resolution unitnya? Karena software editor itu sering menambahkan unit DPI atau inch pada metadata saat ekspor, sedangkan kamera tidak selalu menulis informasi ini secara eksplisit. Selanjutnya, perbedaan yang keempat itu pada color representation. Pada foto 1 tidak menampilkan informasi terkait itu, sedangkan foto kedua menampilkan color representation-nya yang bertuliskan uncalibrated. Maksudnya adalah uncalibrated itu muncul pada foto hasil ekspor dari software desain, menunjukkan bahwa color profile tidak dikalibrasi sesuai standar kamera. Selanjutnya, perbedaan terakhir yang paling signifikan pada bagian program name. Pada foto 1 tidak terdeteksi program name, sedangkan pada foto 2
terdeteksi yaitu menggunakan Canva sebagai program name-nya. Nah, penjelasannya adalah program name ini adalah bukti yang paling jelas. Foto asli kamera tidak akan memiliki program name, sedangkan foto editan akan menyimpan nama software yang digunakan, misalnya Canva, Photoshop, atau Corel. Sedangkan foto kedua ini menggunakan program name yang bernamakan Canva. Nah, dari hasil perbandingan kedua foto ini, saya sudah dapat menyimpulkan bahwa foto satu ini adalah asli, sedangkan foto kedua adalah palsu atau editan. Selanjutnya cara yang kedua yaitu menggunakan JPG Snoop untuk analisis keaslian foto. Setelah melakukan pengecekan metadata melalui properties, langkah selanjutnya adalah menggunakan JPG Snoop untuk analisis forensik lebih mendalam. Sebelum masuk ke langkah-langkahnya, apa sih JPG Snoop itu? JPG Snoop adalah software gratis untuk menganalisis file gambar JPG atau PNG secara detail. Fungsinya itu ada 3. Yang pertama, membaca metadata tersembunyi. Yang kedua, mengecek apakah gambar sudah diedit menggunakan software tertentu. Dan yang ketiga, menentukan status keaslian gambar dengan sistem kelas 1 sampai dengan kelas 4. Selanjutnya, bagaimana sih cara menggunakan JPG Snoop itu? Berikut langkah-langkahnya. Di sini saya sudah mendownload file JPG Snoop-nya. Kita buka file Explorer. Jika kita belum download, kita buka web browser atau mesin pencarian, lalu ketik JPG Snoop download GitHub, lalu kita masuk ke situsnya, lalu kita scroll ke bawah, pada bagian documentation and download, klik bagian ini, lalu scroll ke bawah sedikit, pilih file zip yang paling atas. Nah, setelah terdownload, klik folder zip-nya, lalu tinggal jalankan JPG Snoop-nya. Di sini saya membagi 2 layar sama seperti cara yang pertama tadi, karena saya ingin mengecek atau menganalisis foto 1 dan foto 2. Selanjutnya kita klik menu file, lalu open image. Bagian ini saya buka foto 2. Dan bagian ini saya buka foto 1. Terus tunggu beberapa detik, hasil analisis akan muncul secara otomatis. Nah, setelah hasil analisisnya muncul, ada beberapa bagian yang penting untuk dicek. Yang pertama itu ada asesmen. Jika gambar sudah diproses ulang atau diedit, itu biasanya dinyatakan sebagai class 1 atau image is processed or edited. Dan ada juga gambar asli langsung dari kamera itu biasanya dinyatakan sebagai class 4 atau image is original. Bagian yang kedua itu ada EXIF Make or model dan software. Gunanya yaitu menampilkan nama kamera atau software yang digunakan untuk mengambil atau mengedit foto. Terus bagian yang ketiga ada compression signatures. Gunanya menampilkan pola kompresi yang menunjukkan apakah file diolah menggunakan software tertentu. Nah, selanjutnya setelah saya melakukan perbandingan atau perbedaan pada foto 1 dan foto 2, hasilnya kurang lebih sama ketika menggunakan cara yang pertama, yaitu menggunakan properties Windows. Hasil perbandingan atau perbedaan menggunakan JPG Snoop yang saya dapat adalah yang pertama itu, pada foto 2 terdeteksi metadata Canva dan Adobe XMP, sedangkan pada foto 1 tidak terdeteksi metadata software Canva atau Adobe. Sedangkan perbedaan yang kedua, pada foto 2 terdapat program name Canva sebagai software editing, sedangkan pada foto 1 tidak terdeteksi nama kamera atau software editor. Selanjutnya, perbandingan yang ketiga, pada foto 2 menampilkan tanggal pembuatan dan author, sedangkan pada foto 1 tidak ada. Yang keempat, pada foto 2 resolusinya itu rendah, sedangkan pada foto 1 resolusinya tinggi. Perbedaan yang kelima yaitu pada foto 2
terdapat aspek exciversion, sedangkan pada foto 1 tidak terdapat exciversionnya. Perbandingan yang terakhir adalah foto 2 dan foto 1 ini sama-sama dinyatakan kelas 1. Yang membuat perbedaannya adalah foto 2 ini dinyatakan kelas 1 karena telah dibuat atau diedit menggunakan Canva, terbukti dari metadata software yang muncul di analisis JPG Snoop. Sedangkan pada foto 1 ini dinyatakan kelas 1 karena kemungkinan hanya mengalami resize atau kompres, bukan karena diedit isinya. Jadi kesimpulannya adalah foto 1 ini adalah asli, hanya saja dinyatakan kelas 1 karena kompres atau resize. Sedangkan foto 2 ini adalah editan atau palsu karena dinyatakan kelas 1 menggunakan Canva. Demikian penjelasan dan tutorial mengenai cara memeriksa keaslian foto menggunakan properties Windows dan software JPG Snoop untuk analisis forensik terhadap komponen multimedia digital. Melalui pemeriksaan properties, kita dapat melihat atribut, dimensi, resolusi, serta metadata EXIF secara cepat sebagai langkah awal analisis foto. Sementara itu, dengan JPG Snoop, kita dapat membaca kelas, metadata tersembunyi, informasi software editor, serta detail teknis foto secara mendalam untuk mendukung proses pemeriksaan bukti digital secara ilmiah. Semoga tutorial ini bermanfaat, menambah wawasan, dan memudahkan kita dalam praktis analisis forensik digital dalam pembelajaran maupun saat investigasi di lapangan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.